Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Ilman Kadori untuk tutorial belajar komputer. Kali ini masih di tentang kepemiluan. Saya bahas panduan penggunaan Sirekap Mobile. Setelah kemarin sebelumnya saya pernah kasih tutorial untuk instalasinya. Walaupun ada sedikit perubahan, tapi tidak banyak ya. Kira-kira video yang kemarin untuk login atau untuk setting login ya tidak jauh seperti itu. Baik, saya akan masuk ke penggunaannya teman-teman ya, atau penjelasan bagaimana penggunaannya. Nanti mungkin videonya agak sedikit panjang, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat atau kejelasan. Ini saya ambil dari screenshot slide-nya KPU ya. Baik, di fitur mobile Sirekap ini kira-kira sih sebenarnya bahan atau garis besarnya nanti seperti yang tampil di monitor teman-teman ya. Nanti ada login, kita udah lewati login. Nah, login ini juga nanti setelah nanti terpakai sih tidak digunakan lagi login gitu ya. Tapi nanti hanya membuka pola atau kunci atau sidik jari yang autentikasi dari handphone masing-masing. Jadi nanti yang kedua itu sebenarnya loginnya dicoret karena nanti sebenarnya hanya pertama saja. Kemudian masih di sini ya. Jadi bahasan besarnya nanti kita di aplikasi Sirekap ini perlu menginput pendaftaran saksi didaftarkan atau sebagai PPS atau sebagai Panwas atau PTPS. Di pemrosesannya semua form C hasil nanti teman-teman masukkan di sini ya. Dari mulai presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten. Nah, nanti di pemrosesan ini langkah-langkah pertamanya adalah capture, teman-teman foto, kemudian kirim, kemudian periksa isinya. Jadi nanti gambar dengan data yang dibaca benar apa enggak. Kalau tidak sesuai maka teman-teman periksa atau isi. Kemudian berikutnya kalau sudah satu foto misalnya sudah oke, kita kunci atau save PDF, kemudian nanti bagi PDF ke saksi. Semuanya untuk kelima surat suara ataupun rekap pleno hasil atau form pleno hasil itu nanti semuanya diinputkan ke Sirekap teman-teman ya. Kemudian nanti ada input juga teman-teman, catat waktu pungut suaranya kapan, jadi per surat suara atau per perhitungan ya. Kemudian waktu hitung suara juga kapan. Jadi yang ada di berita acara paling atasnya itu teman-teman, ada waktu pungut suara, pemungutan suara atau waktu perhitungannya. Kelola daftar hadir, nanti daftar hadir di TPS siapa saja, silakan difoto juga untuk diinputkan atau di capture dengan Sirekap ini. Kemudian tanda terima salinan atau kejadian khusus, nanti teman-teman juga inputkan di sini kalau ada kejadian khusus. Ini untuk geser, kemudian unggah PDF ini pemakaiannya, penggunaannya. Jadi teman-teman nanti untuk pilihan form C hasil presiden, wakil presiden, DPR, DPD, teman-teman kita geser, kemudian upload. Oke, ya ini kita udah lewati aja teman-teman ya. Login, nanti mudah-mudahan yang belum dapat WA username dan password dari KPU terbaru akan segera dapat. Nah, ini untuk contoh sidik jarinya, jadi autentikasi dengan menggunakan sidik jari. Nah, autentikasi ini sebenarnya teman-teman beberapa yang saya udah cek atau sudah dari yang udah dicoba masing-masing KPPS itu ada yang harus handphonenya harus pakai autentikasi sidik jari baru bisa, ada yang pakai pola juga bisa, ada yang pakai sandi juga bisa. Jadi nanti teman-teman kalau nanti ada kejadian tidak bisa, coba terus autentikasinya misalnya pakai sidik jari, bisa ya udah langsung oke. Tapi kalau nggak bisa nanti pakai sandi, atau sebaliknya pakai sandi nggak bisa, ya udah pakai sidik jari atau pola dan seterusnya.
Ini proses inisialisasinya, mudah-mudahan, atau kadang-kadang ada yang error pas di sini nih. Nah, tampilannya nanti macam-macam. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak ada kendala di sini. Kalaupun ada, nanti mudah-mudahan banyak solusi yang bisa diselesaikan atau yang dilakukan. Nah, ini tampilan Sirekap awalnya. Ini gambarnya teman-teman masih diambil dari capture waktu versi 2.25 kalau nggak salah ya. Jadi masih ada logoutnya. Tapi kalau sekarang yang versi 2.32 atau yang di update-nya sekarang udah ada update terbaru lagi per 9 Februari. Itu udah nggak ada Pak logout. Jadi tadi yang saya sebutkan, teman-teman nanti ketika masuk lagi ke Sirekap tinggal masukkan autentikasinya saja. Kalau pola ya pola, kalau sidik jari ya sidik jari, kalau sandi ya sandi, dan seterusnya. Nah, ini tampilan presiden dan wakil presiden pertama. Ini ada gambar lagi ya, jadi teman-teman bisa geser ini, jadi geser DPRD atau DPD, DPR RI, DPR kabupaten, dan seterusnya. Ini sedikit tentang kalau teman-teman yang jadi PPK nanti bisa melihat TPS-TPS di wilayah kerjanya, dari mulai desa apa, TPS berapa, dan seterusnya. Ini saya contohkan untuk PPK, tapi kalau untuk yang akun KPPS tentu saja ini nggak ada, teman-teman. Nah, ini pendaftaran saksi. Jadi teman-teman bisa lihat tampilan pertama nanti ada kelola daftar hadir, kelola kejadian khusus, waktu pemungutan suara. Itu harus teman-teman isi terlebih dahulu, ataupun ya bisa diisikan lah ya. Lebih baik rekomendasi saya ya diisikan terlebih dahulu kemudian. Nah, nanti sama juga dengan saksi, PPS, kemudian panwas, semuanya bisa diinputkan. Ini ada kelola PPS dan saksi. Jadi nanti ini per suara atau per misalnya presiden, saksinya siapa, PPS-nya siapa, panwasnya siapa, nanti DPR RI, panwasnya siapa. Jadi kita input beberapa kali nih, saya rasa, karena ada pilihannya masing-masing. Lihat detail pemilihan, waktu penghitungan suara tadi ya, waktu sama pemungutan suara. Jadi, tampilannya sebenarnya simpel, nanti teman-teman tinggal lihat. Ini pakai geser ke kanan atau ke kiri aja. Ini presiden, kemudian nanti geser ke sini DPR atau DPRD, dan seterusnya. Ini contoh tampilan input PPS, saksi atau panwas. Nanti tinggal inputkan di sini nih. Nanti saya di belakang saya mau coba, atau bukan coba, saya pakainya udah masih screenshot, tapi ini berdasarkan up to date dari teman-teman KPPS yang sudah share capture ke saya tentang tampilannya. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan ke sini, daftar. Kalau lebih KPPS mau dimasukkan semua, silahkan masukkan semua. Saksi daftar lagi, nanti masukkan sini. Nanti akan muncul di sini ini Pilpres, ini DPR, ini DPRD, dan seterusnya. Di Pilpres nanti saksinya siapa, misalnya PPS-nya siapa, dan seterusnya. Jadi semuanya nanti akan muncul informasinya. Ini misalnya untuk PPS contohnya. Nah, sebenarnya kalau nanti sudah semua, kita langsung pengambilan gambar, teman-teman. Misalnya ke presiden dan wakil presiden dulu ya. Nah, nanti klik tombol kamera ini. Jadi ini ya presiden, berarti untuk presiden ya. Pastikan tanda markernya sudah terkena atau kena semua ya. Kemudian ini prosesnya. Nah, ini juga pastikan seluruh marker di ujung formulir tertangkap pada kamera. Jadi jangan sampai kepotong-potong sehingga nanti akan tidak terbaca data yang ada. Ini sama. Nah, nanti kalau sudah ada tampilan seperti ini, sudah bagus, nah silakan. Ini tanda silang merah ini, kalau nanti belum pas silakan hapus dulu. Tapi kalau udah pas nanti klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Ini misalnya di halaman 1 ya, ini halaman 1, pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika sudah pernah ada sebelumnya, maka pasti akan aktif tulisan ya timpa. Tapi kalau belum pasti tidak tampil ya, karena ini tampilnya nanti kirim. Oke.
tutup dan oke, nanti akan masuk ke sini. Tadi sama ya. Ini juga sama, pastikan seluruh marker juga sama ya. Nah ini nanti kalau udah oke, kirim. Atau ini harap tunggu, gambar sedang diproses. Kalau sudah nanti seperti ini, kirim ya, kirim. Kemudian ini sudah motret tapi nanti belum dicocokkan ya. Nanti pencocokannya nanti teman-teman lihat lagi. Oke. Untuk melihat detail teman-teman bisa klik detail, halaman detail misalnya di sini. Ya. Ini contoh lagi, misalnya mau diulang seterusnya. Kalau sudah lengkap nanti akan seperti ini. Nah, ini juga nanti checklistnya juga oke. Ya, ini misalnya memulai pengiriman form C, pemilihan presiden dan wakil presiden, bagian 1, 2, dan 3. Oke, halaman. Nanti kalau sudah semua ya teman-teman. Nah, ini pengeditan. Ya, ini pengeditan. Kalau tidak ada yang sesuai, kita edit manual. Jadi kita hanya mencontoh dari gambarnya. Nanti tidak ada misalnya otomatis penjumlahannya ya, kita hanya input manual. Jadi input manual misalnya di foto, hasil fotonya tidak sesuai, maka disesuaikan sama teman. Klik tanda pensil ini teman ya, klik tanda pensil kemudian sesuaikan. Misalnya laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, totalnya berapa. Jadi total ini nanti nggak otomatis, tapi kita lihat di hasilnya juga, jangan sampai salah ya, hasil capture-nya atau di lembaran yang tadi kita foto dengan Sirekap, biar sesuai. Ya, simpan. Nah, kalau sudah benar maka silakan submit ya, submit. Oke, data maka akan ini berarti yang sudah oke. Ini yang sudah oke, ini juga sudah oke. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau sudah misalnya presiden dan wakil presiden, tiga-tiganya sudah terupload dengan baik, maka semuanya hijau, checklistnya juga hijau, angka-angkanya berarti udah benar. Kalau kita lihat detailnya lagi ya berarti sesuai ya, dengan gambar yang hasilnya. Ini klik kunci dan buat dokumen. Sebenarnya nanti pastikan semuanya sudah benar dulu teman-teman ya, karena kalau udah dikunci dan buat dokumen berarti sudah nggak bisa dirubah ya. Jadi pastikan dulu, dicek lagi detailnya sesuai dengan gambar, angka-angkanya oke, baru dikunci nanti semuanya berlaku untuk 5 surat suara. Jadi teman-teman pastikan kunci dan buat dokumen, kalau sudah clear, jelas, sesuai, maka baru kita lakukan kunci dan buat dokumen. Sama bagi ininya, gambarnya seperti ini. Nah, nanti kita boleh bagikan berkas kalau sudah dikunci, kemudian bentuk file PDF dan bagikan berkas. Sudah tersedia juga nanti bagikan berkas, linknya ya, ada mulai dari WhatsApp, Facebook dan sebagainya, nomor-nomor telepon yang akan masuk message di sini. Nah, ini untuk penginputan waktu penghitungan suara. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja sih ya. Mungkin yang udah pernah nyoba-nyoba ya per hari itu aja bisanya ya. Jadi nanti kayak sepertinya di Sirekap nanti sudah disetting untuk tanggal bahwa itu 14 Januari 14 Februari ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Tinggal klik. Nah, kalau mau edit, kalau nggak sesuai, pokoknya sesuai harinya teman-teman, misalnya sesuai hari dan tanggalnya. Oke, nah ini halaman daftar hadir. Nah, ini juga harus ditambahkan tadi ya. Sebenarnya prosesnya ya urut saja ya. Buka halaman utama dan tekan tombol kalau daftar hadir. Jadi di daftar kehadiran itu kita juga foto untuk diupload dengan Sirekap. Nah, ini karena nggak ada markernya, yang penting teman-teman jelas nama-namanya, kemudian di upload ya, sama ya. Kalau mungkin ini nggak ada perhitungannya karena hanya daftar hadir. Mulai periksa, cek, oke. Nanti dikunci juga ya, nanti akan dikirimkan juga ke pengawas, ke PPS, siapa aja. Nanti dari daftar hadir itu sebenarnya kita bisa lihat
jumlah surat suara yang digunakan. Ya, surat suara yang digunakan. Tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus ditambahkan. Nah, nanti tinggal buat tanda terimanya juga. Di foto juga, misalnya kita kasih kan yang penggandaan, kita kan nanti kasih ke saksi-saksi ataupun pengawas ya, kita juga foto tanda terimanya di sini ya. Oke, ini juga sama sebenarnya. Nah, oke, sedikit saya tambahkan teman-teman ya, ini saya udah buat atau udah bikin catatan-catatan tentang aplikasi rekap mobile. Nanti saya share di link deskripsi juga. Ini di TPS saya atau KPPS saya nih. Ini sebenarnya sama ya, kita dapat link dari KPU, kemudian kita aktifkan, data berhasil aktifkan, kita dapat lagi WA terbarunya, kemudian kita kalau sudah download berarti langsung masuk ke aplikasi Sirekapnya. Saya masih pakai yang 232 karena baru update per malam tadi ya teman-teman, yang versi barunya. Ini kita langsung masukkan username dan password, kemudian pasti diminta ganti password. Nanti ada profil. Nah, profil ini sebenarnya sekarang ada 2, nasional 1 ini untuk uji coba kalau saya nggak salah info ya. Jadi nasional 1 dan nasional 2 KPPS. Ini submit. Kemudian nah ini seperti ini teman. Nasional 2 waktu itu teman-teman KPPS nyobain, ada pilihannya nasional 2 dan 1. Kita mikirnya apakah Sirekap 1 dan 2, tapi berdasarkan info terakhir sih tidak. Jadi yang 1 sekarang udah nggak bisa digunakan, sekarang nasional 2. Nanti teman-teman bisa cek terbaru yang per tanggal 9 ya. Silahkan dicek di Play Store-nya. Oke, sebenarnya sama tampilannya nanti ini. Nah, ini real di TPS kita di Desa Samplo. Nah, real ya. Nah, ini saya tampilkan nanti kalau digeser, ini presiden dan wakil presiden, ini DPR ya. Kemudian DPR, kalau kita klik detailnya nanti kita akan tahu di Jawa Barat 8 jumlah partai 18, jumlah caleg, nanti kan ada detail ya, lihat detail pemilihan ini. Ini misalnya DPD ya, DPD ada 54, DPD Jawa Barat calon ya. Kemudian ada DPRD provinsi, Jawa Barat 12, daerah pemilihan 12. Kita klik lihat detail ya, nanti seperti ini, ada 176. Ini juga jadi sudah ada dari Sirekapnya atau sudah diinput oleh KPU-nya di Sirekap, maka teman-teman bisa dapat informasinya seperti itu. Ini untuk DPRD Kabupaten Kota. Nah, pertama kita nih di DPRD Kabupaten Kota, Dapil Cirebon 2 ya. Nanti kita bisa cek lihatnya berapa jumlah calegnya, 95, kemudian jumlah partai 18. Nah, nanti ada pengaturan. Di pengaturan itu, tombol pengaturan itu yang biasa gerigi ya teman-teman. Yang ini di atasnya ini nih, dari yang di awal. Nah, ini pengaturan ya teman-teman. Situ jadi teman-teman bisa cek ini sih misalnya ya, untuk menu penghitungan suara. Nah, ini sebenarnya ulangnya kata saya sih nggak usah ya. Menu penghitungan suara, kalau nanti yang normal penghitungan suara normal yang reguler yang sekarang 14 Februari. Nanti kalau ada penghitungan ulang, maka teman-teman bisa klik di sini, ada penghitungan suara ulang ya. Nanti ini menu profilnya, kalau teman-teman pakai nasional 1 atau sekarang nanti mungkin nasional 2 ya. Jadi ini kita bisa klik, kita bisa pilih penghitungan suara normal ataupun ulang dan seterusnya. Ini pilihannya ganti profil yang kemarin ya, sebelum sekarang update, katanya sekarang hanya tinggal nasional 2, jadi teman-teman bisa cek lagi nanti. Oke, nah, ini juga sama. Nah, ini saya teman-teman KPPS sudah masukin saya sebagai PPS ya, didaftarin ya. Jadi kita harus punya nicknya ya teman-teman, harus punya nicknya, silahkan nanti dicek. Ini yang sudah terdaftar. Kemudian tanggal pemungutan suara juga kita tinggal pilih. Waktu itu teman-teman KPPS nyoba 6 Februari ya, karena waktu itu disuruh mencoba oleh KPU ya,
tanggal 6 Februari antara jam 8 sampai jam 12 atau jam 12 siang atau 12 malam. Tapi teman-teman PPS kemarin di tempat saya yang sudah bisa login dengan normal itu mencobanya. Nanti saya kasihkan juga hasil mencobanya ya sampai ke PDF, file PDF-nya. Nah, ini tanggal juga kalau teman-teman salah ngekliknya itu akan muncul formatnya ya, yang sesuai seperti apa. Kalaupun tanggalnya tidak sesuai ini misalnya di luar rentang, jadi sudah di set sama KPU-nya nih, aplikasinya supaya tidak salah gitu. Itu tinggal pilih. Oke, ini beberapa error-error yang terjadi waktu inisialisasi. Gagal mendapatkan sertifikat digital. Anda tercatat sudah menyelesaikan proses inisialisasi perangkat ya. Bila Anda tetap mendapat pesan kesalahan ini, silakan melakukan clear cache data. Nah, yang sebelum 32 ini atau yang sebelum yang terbaru ini katanya kita silakan coba lakukan clear data. Nah, terbukti di KPPS saya terbukti bisa ya, ketika nanti ada sesuatu hal yang lo kok tadi bisa sekarang nggak bisa, itu di clear cache bisa, tapi ada beberapa juga yang sampai di clear cache data belum bisa juga. Nah, info terbaru dari PPK update terbaru ini teman-teman hanya update aja di Play Store kemudian, tapi jangan clear cache data ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil, tidak ada gangguan atau tidak ada masalah. Ini juga gagal mendapat sertifikat, contoh-contoh yang tidak berhasil proses ya, cek prosesnya ya. Tapi saya sarankan kita bisa ulangi lagi ya. Kita bisa ulangi lagi, kalau belum berhasil ya silakan clear cache data. Misal seperti ini, autentikasi gagal terlalu banyak upaya, coba ganti autentikasinya. Misalnya tadinya sidik jari, boleh ganti jadi misalnya sandi ataupun pola. Nah, itu saran saya. Nah, kita masuk ke capture. Nah, ini teman-teman KPPS kemarin nyoba di tanggal 6 Februari itu file datanya dari KPU ya. Mencoba ini untuk Pilpres ya. Ini halaman 1 untuk presiden dan wakil presiden nih. Kirim, nanti kalau sedang proses akan ada tampil lagi. Sedang proses gitu ya, tunggu. Kemudian ini saya cepet aja. Bisa dibesarin ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Sedikit blur ya, kira-kira gini lah ya. Nah, misalnya sudah berhasil, ini silakan periksa sekali lagi setiap baris tabel di bawah ini, tekan tombol pensil untuk mengoreksi. Jadi ada informasinya atau ada petunjuknya jika tidak sesuai. Nah, misalnya ada penjumlahan L dan P tidak benar, maka kita harus klik pensil ini, kemudian kita membenarkan. Sama, ini yang merah-merah tanda ini berarti tidak sesuai ya, tidak sesuai. Nah, ini tampilan ketika kita mengedit teman-teman. Jadi seperti yang tadi di awal yang slide dari KPU, ketika saya coba juga teman-teman KPPS ya, bukan saya hasil dari screenshot saja. Ini kita menyesuaikan total juga, nanti tidak menjumlah otomatis, kita harus lihat benar-benar yang di foto tadi. Jadi tulisannya 772, ternyata hasilnya 112 ya. Kemungkinan kata teman-teman KPPS 7 itu kebacanya 1 ya. Jadi nanti teman-teman KPPS yang pegang sirkap harus benar-benar cek ya. Pendukungnya sudah ada, kalau masih salah silang ataupun nanti tanda message atau peringatan ini yang masih salah. Kalau sudah sesuai hijau ya. Jadi 112 padahal tadinya 772 kebacanya, 704 aslinya 104, 215 216. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman sesuaikan silakan. Ini manual. Nah, kalau udah sesuai nanti semuanya oke, tidak ada yang merah-merah lagi. Berarti nanti klik masuk. Memulai pengiriman form C pemilihan presiden dan wakil presiden bagian 1, 2, dan 3. Ada di halaman 1. Oke, berarti nanti akan masuk sini. Hijaunya sudah oke ya. Jadi lengkap, semuanya lengkap. Ini juga sudah lengkap. Detail nanti teman-teman bisa cek lagi. Nah, untuk mengupload lembar keduanya atau halaman keduanya, teman-teman tinggal klik bagian ini nih.
ambil gambar atau upload gambar ya, untuk halaman 2 dan 3 dan seterusnya. Itu prosesnya sama, begitu juga dengan DPR, DPD, DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten. Ini contoh yang kedua ya, bagian 2 dari presiden dan wakil presiden. Kemudian diperiksa lagi, kita cek periksa sudah sesuai semuanya 73. Ini contoh. Di oke akan masuk sini, semuanya oke. Ini gambar untuk mengambilkan gambar berikutnya, ambil gambar. Oke, ini ini udah sesuai, ini presiden dan wakil presiden. Tekan tombol di bawahnya untuk mengunci data pemilihan presiden dan wakil presiden. Pastikan foto yang sudah benar. Artinya kalau udah hijau semua, kita bisa pastikan sudah benar. Setelah data dikunci, Anda tidak dapat mengambil ulang foto, tapi masih dapat mengirim. Setelah data dikunci, dokumen untuk PPS dan saksi Panwas akan dibuat. Kunci dan buat dokumen. Pastikan dulu teman-teman. Jadi sekali lagi ini pastikan dulu semuanya sudah hijau, artinya sudah sesuai. Nah, ini tampilan nanti kalau DPD Jawa Barat. Ada 7 halaman ya teman-teman. Semuanya berarti ini gambarannya belum diupload semua. Nah, ini gambarnya DPD Jawa Barat belum diupload semua dokumen atau foto rekapnya. Form C hasil ini untuk DPR. Nah, ini berarti ada yang nggak sesuai. Nah, kemarin teman KPPS di tempat saya itu nyoba. Nah, ini kenapa nggak sesuai? Fotonya itu ternyata ada 10 teman-teman di datanya, tapi terbacanya hanya 9 seperti ini. Ya, jadi nah bagaimana kalau seperti ini? Ya kita coba terus. Mudah-mudahan sih ini karena aplikasinya ya. Tapi kita udah berusaha moto, kalau teman-teman KPPS cerita sudah sampai 10 kali hasilnya tetap 9. Jadi yang 10-nya nggak kena. Bukan nggak kena di fotonya, tapi nggak terbaca. Nah, mudah-mudahan nanti di update yang baru ini kita belum nyoba, mudah-mudahan sih nggak ada lagi masalah seperti ini. Ini juga sama. Jadi yang kebaca hanya 9, walaupun di foto atau di capture-nya itu ada 10. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar ya teman-teman. Nah, ini contoh hasilnya. Jadi nanti ini untuk DPD atau DPR RI, ini untuk kabupaten, provinsi, ini ke kabupaten, karena semuanya 20 lembar ya. Nanti akan banyak sekali atau beberapa foto yang harus kita upload di atau dengan sirekap ini. Oke, mungkin itu teman-teman. Nah, satu lagi, sorry. Ini adalah contoh salinan C hasil PPP nasional kemarin ya, yang teman KPPS udah coba. Jadi hasilnya seperti ini nanti di PDF ya teman-teman, ketika udah dikonversi. Ada nanti gambarnya, gambar capture-nya semuanya ada sesuai hasilnya. Ya, ini file PDF-nya. Detail yang terbacanya juga ada. Ya, ini hanya sekedar contoh ya. Ini untuk mencontohkan ya, bukan sebenarnya. Ya, ini presiden, jumlah suaranya. Surat suara sah 2019. Jadi ini sesuai dengan gambar atau ini yang di saksi dan panwasnya. Oke, kira-kira itu teman-teman. Ini hasilnya, hasil dari dokumen C, hasil salinannya. Mudah-mudahan sih tidak ada masalah ya teman-teman ke depannya tentang aplikasi Sirekap. Kita udah 3 atau H-3 ya, ini dari H-4 ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Ini sudah teman-teman tahu. Mudah-mudahan semuanya sudah lancar aplikasinya. Yang belum silahkan coba hubungin KPPS atau PPS atau PPK atau chatbox nomor KPU-nya. Mudah-mudahan yang belum dapat username segera dapat. Mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.